Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat-nikmatnya yang tidak ada satupun di antara kita yang mampu menghitung nikmat-nikmat Allah. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu menghitungnya. Kita diberikan nikmat sehat, kita diberikan nikmat waktu, dan yang paling penting kita diberikan nikmat hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai detik ini masih dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang beriman, yang masih menjalankan ibadah ketaatan kepadanya. Semoga Allah menambahkan hidayah kepada kita dan menetapkan kita di atas jalan hidayah ini sampai kita diwafatkan oleh Allah SWT. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Qawaid Arba' oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Masih membahas Al-Qa'idah Al-Thalithah, kaidah yang ketiga, bahwasanya annal kuffar alladzina harabahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya orang-orang kafir yang mereka diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hum mutafarriquna fi ibadatihi. Orang-orang kafir mereka berbeda-beda dalam beribadah. Orang-orang kafir yang ada di zaman Nabi SAW, mereka tidak satu model, tapi bermacam-macam. Minhum man ya'budu al-asnam. Di antara mereka ada yang menyembah kepada berhala. Wa minhum man ya'budu syamsa wal qamar. Di antara mereka ada yang menyembah matahari, menyembah bulan. Wa minhum man ya'budu al-malaika. Ada juga yang menyembah malaikat. Wa minhum man ya'budu al-anbiya. Ada juga yang menyembah para nabi. Wa minhum man ya'budu as-salihin. Dan ada juga di antara mereka yang menyembah kepada orang-orang soleh, kepada para wali. Wa minhum man ya'budu al-ashjar wal ahjar. Ada juga yang menyembah pepohonan, menyembah bebatuan. Mereka bermacam-macam. Namun sikap Nabi SAW kepada mereka sama. Walam yufarriq bainahum. Nabi tidak membedakan antara yang nyembah ini dan nyembah itu. Mereka semua satu, dihukumi kufar, dihukumi sebagai orang-orang kafir, dihukumi sebagai orang-orang musyrik. Dan kita sampai pada pembahasan tentang orang-orang soleh. Di antara sebagian manusia ada yang beribadah menyembah kepada orang-orang soleh. Dan kemarin sudah kita sampaikan, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Isra ayat 57, Ulaika alladziina yad'uun yabtaghuna ila rabbihimul wasilah
ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Kata Allah, mereka lah orang-orang yang berdoa kepada para wali-wali. Padahal para wali-wali, orang-orang soleh tersebut, mereka juga mencari sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mereka juga berharap pahala dari Allah yang disembah ini. Mereka juga takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, ayat ini turut berkaitan dengan sebagian kaum musyrikin yang beribadah kepada jin, menyembah jin. Namun ternyata jinnya sudah masuk Islam. Maka turunlah ayat ini, ada sekelompok manusia yang beribadah kepada jin, padahal jinnya juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, dan di sini beliau menyinggung tentang masalah tawassul atau mencari sarana dalam mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu maknanya tawassul adalah mencari, menjadikan sesuatu sebagai wasilah, perantara, sarana dalam mendekatkan diri kepada Allah, dalam beribadah kepada Allah. Nah, orang-orang sekarang memahami tawassul itu adalah yaitu mencari para wali-wali, mencari orang-orang soleh untuk mereka keramatkan, untuk mereka minta-mintai dalam rangka sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jadi orang-orang Indonesia terutama, kalau dengar kata-kata tawassul, yang terbetik di pikiran mereka itu tadi, yaitu tawassul adalah kita mencari orang soleh, boleh kuburannya orang soleh. Nah, nemu kuburan orang soleh, maka berdoalah di situ. Mintalah kepada orang soleh itu sebagai bentuk sarana kita dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang soleh ini sebagai sarana dalam berdoa kepada Allah. Padahal tawassul bukan itu maknanya. Ya, tawassul adalah engkau menjadikan sesuatu sebagai sarana dalam mendekatkan diri kepada Allah, tentu dengan cara yang telah disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti tadi maghrib kita sholat, itu bentuk tawassul bukan? Tawassul, kita mendekatkan diri kepada Allah dengan sarana sholat tuh. Kita berzikir, kita membaca Al-Quran, kita berpuasa, ada yang melaksanakan umrah, ada yang melaksanakan haji, ada yang berkurban. Itu semua adalah bentuk tawassul, sarana-sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tahu dari mana? Karena diperintahkan sama Allah. Ada juga yang bentuknya tawassul itu meninggalkan. Kita meninggalkan maksiat. Itu sarana nggak dalam mendekatkan diri kepada Allah? Sarana dalam mendekatkan diri kepada Allah. Kita tinggalkan zina, kita tinggalkan khamr, kita tinggalkan dusta, kita tinggalkan riba. Ketika kita melakukan itu, maka jadilah itu sarana dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tawassul yang disyariatkan. Ini maksud daripada firman Allah dalam surah Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi alwasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah perantara kepada Allah. Maksudnya cari perantara, yaitu kita beribadah kepada Allah, mencari sarana-sarana yang bisa mendekatkan diri kepada Allah SWT. Bukan cari kuburan, ya, bukan mencari kuburannya orang-orang soleh. Karena tidak ada sahabat yang memahami ayat tadi seperti itu, nggak ada. Seandainya memang tawassul adalah mencari kuburan orang-orang soleh untuk sebagai sarana dalam mendekatkan diri kepada Allah, pasti para sahabat yang mempraktekannya. Ya, pasti sahabat akan mendatangi kuburan-kuburan sahabat yang lebih mulia seperti Abu Bakar As-Siddiq, ya kuburannya Umar bin Khattab, ya kuburannya Utsman bin Affan, pasti akan dijadikan sebagai sarana tawassul. Namun ternyata kita tidak mendapati riwayat sedikit pun dari para sahabat, para tabi'in, kalau mereka menjadikan kuburan-kuburan orang soleh sebagai bentuk sarana dalam mendekatkan diri kepada Allah. Kata beliau, kalau mereka ini para kuburiyun, sebutan kita kuburiyun, orang-orang yang suka mengeramakan kuburan-kuburan,
Mereka mengatakan, innallaha amarna an nattakhidal wasilata ilaihi. Kan Allah itu nyuruh kita untuk mencari perantara, wasilah, mencari sarana untuk mendekatkan diri kepadanya. Wal wasilah maknaha al wasithah. Kata mereka, wasilah itu maknanya adalah wasithah, penengah, perantara antara kita dengan Allah. Allah yang nyuruh kita nyari perantara. Allah yang nyuruh kita nyari penengah. Nggak boleh langsung direct. Ini maknanya pemahaman mereka. Kalau kita beribadah, nggak boleh direct. Langsung kita dengan Allah Subhanahu wa taala, nggak boleh. Allah nyuruh tadi dalam surat Al-Maidah, "Wad'u ilaihi wasilah." Carilah perantara menuju Allah Subhanahu wa taala. Tuh, Allah yang nyuruh. Maka nggak salah dong kalau kita nyari kuburan-kuburan keramat, nyari kuburannya wali-wali, kuburannya orang-orang soleh untuk kita jadikan perantara. Ya, ini syubhat mereka. Nah, sekali lagi itu syubhat mereka ya. Makanya kebanyakan di antara kita itu terdoktrin bahwa berdoa itu khusus buat orang soleh saja. Ada anggapan di sebagian orang itu, bahkan kebanyakan orang, bahwa berdoa, ijabah dikabulkannya doa itu hanya kepada Allah, hanya mengabulkan doa kepada orang-orang yang memang soleh, orang-orang yang dekat kepadanya, orang-orang yang rajin ibadah, dengan orang-orang yang taat, itu yang doanya makbul. Adapun kita ini adalah pendosa. Kita ini orang-orang yang berlumuran dosa. Kita banyak meninggalkan syariat Allah, meninggalkan perintah Allah. Kita banyak melakukan kemaksiatan. Maka bagaimana bisa doa kita dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala? Ada pemikiran seperti itu. Padahal jemaah, apakah ada persyaratan doa itu Allah hanya mengabulkan doa orang-orang yang soleh saja? Sedangkan ahli maksiat doanya tidak dikabulkan? Ada dalil seperti itu? Nah, ada. Allah membuka pintu doa, mengabulkan doa kepada siapapun yang berdoa kepadanya. Entah dia orang yang taat atau dia pelaku maksiat, kalau dia tulus ikhlas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengabulkan doa-doanya. Jangankan sekelas pendosa-pendosa seperti kita, sekelas Ikrimah bin Abi Jahal. Anaknya siapa berarti? Abu Jahal. Jelas Abu Jahal. 11-12 sama bapaknya. Ya, tahu track recordnya bapaknya kan, Abu Jahal. Nah, ini 11-12 sama bapaknya ya, anaknya. Ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala dia diombang-ambingkan kapalnya, terombang-ambing ombak, dia berdoa kepada Allah. La in anjaytani min hadza la ataitu Muhammadan wa la ad'u yadi ala yadi wa la ajidannahu 'afwan karima. Ya Allah, apabila kau selamatkan aku dari musibah ini, aku sungguh akan mendatangi Muhammad dan aku meletakkan tanganku di atas tangannya. Artinya aku akan membaiat Muhammad, akan beriman kepada Muhammad. Ikrimah 11-12 sama bapaknya berdoa kepada Allah, dikabulkan sama Allah SWT, diselamatkan dari musibah di lautan. Dia datangi Nabi SAW dan dia meletakkan tangannya di atas tangan Nabi dan Nabi menerima baiatnya. Jadilah dia salah satu dari sahabat Nabi SAW yang kita kalau membaca namanya Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu anhu. Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu anhu, sama seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, masuk jajaran sahabat Nabi SAW untuk mendapatkan kedudukan yang mulia. Kayak kembali ke sini. Hakadha yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'i. Kata Syekh Shalih Fauzan, demikianlah mereka memalingkan kalimat dari makna aslinya. Wasilah yang harusnya itu adalah sarana-sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah yang syar'i, sholat, puasa, dan yang lainnya. Sama mereka dipalingkan maknanya. Wasilah maknanya adalah boleh kuburan keramat. Ya, dipalingkan maknanya. Kalau wasilatul masyru'ah fil Qur'an wa bis sunnah. Adapun wasilah, perantara yang disyariatkan di dalam Al-Qur'an
Dan di dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maknanya adalah at-ta'ah allati tuqarribu ilallah. Wasilah itu maknanya adalah ketaatan. Ya, yang mana ketaatan inilah yang mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka taat itu bisa berarti mengerjakan yang diperintahkan dan meninggalkan yang dilarang. Lawannya apa taat? Maksiat. Maksiat mengerjakan yang dilarang, meninggalkan yang diperintahkan. Maka semua ketaatan, baik bentuknya mengerjakan perintah atau meninggalkan larangan, itu adalah wasilah dalam mendekatkan diri kepada Allah. Semakin engkau taat, semakin kau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semakin taat, kau semakin dekat dengan Allah, semakin dicintai oleh Allah, semakin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, semakin engkau bermaksiat, maka kau semakin menjauh dari Allah. Semakin kau dibenci sama Allah Subhanahu wa taala, sampai akhirnya Allah cabut hidayah itu dari dalam dirimu. Wa tawassulu ilaihi bi asma'ihi wa sifatihi subhanahu wa ta'ala. Dan juga perantara dalam mendekatkan diri kepada Allah atau dalam berdoa itu dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita berdoa, kita menggunakan perantara nama-nama Allah dalam doa kita. Seperti kita mengatakan, Ya Allah, bi annaka Rahman irhamni. Ya Allah, karena Engkau adalah Ar-Rahman, maka rahmati aku. Sudah ya, pernah kita jelaskan ya. Itu namanya tawasul, yaitu kata-kata bi annaka Rahman, karena Engkau adalah Ar-Rahman. Tawasul dengan nama-nama Allah SWT. Sama seperti kita kalau dulu minta uang ke bapak waktu kecil. Pak, karena jenengan ini adalah bapak yang paling baik di dunia ini, maka kasih uang jajan ke saya. Itu kata-kata itu tawasul. Mana yang tawasul kata-katanya? Karena bapak adalah orang yang paling baik di dunia ini. Itu kalimat tawasul namanya. Ya, maka kita ketika berdoa kepada Allah, ada kalimat tawasul itu, tapi dengan nama dan sifat Allah. Ya Allah, bi annakal ghafur ighfirli. Ya Allah, karena Engkau adalah Al-Ghafur yang Maha Pengampun, ighfirli, maka ampuni aku. Ya Razzaq, atau Ya Allah, bi annaka Razzaq urzuqni. Ya Allah, karena Engkau adalah Ar-Razzaq yang Maha memberi rizki, maka berikan rizki kepadaku. Ya, dan yang semisal dengan. Kalau ilmu ada yang bisa bikin kalimat minta ilmu, tawasulnya dengan siapa? Bi annaka al-alim. Wahai Allah, karena Engkau adalah al-alim yang Maha mengetahui, alimni, berikan pengetahuan kepadaku, berikan ilmu kepadaku. Ya, dan yang semisal dengan. Hadhihi hiyal wasilatul masyru'ah. Inilah wasilah yang disyariatkan. Ya, Allah mengatakan, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Sesungguhnya Allah memiliki nama-nama yang mulia, maka berdoalah kepada Allah dengan nama-nama itu. Nah, dengan perantara-perantara nama tersebut. Allah juga mengatakan, qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Katakanlah, berdoalah kalian kepada Allah atau kalian berdoa kepada Ar-Rahman, manapun nama yang kalian panggil, baik kalian memanggil dengan Allah atau kalian panggil dia dengan Ar-Rahman, memang Allah itu memiliki nama-nama yang al-husna, yang terbaik. Kemudian kata beliau, amman tawassul bil makhluqin ila Allah fa huwa wasilatun mamnu'atun wa wasilatun syirkiyatun. Adapun bertawassul kepada makhluk untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka itu adalah sarana yang terlarang.
Itu sarana yang terlarang, wasilah yang terlarang, dan juga dia wasilah yang syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Wa hiya allati ittakhadhaha al-musyrikun min qabl, dan itu yang dipraktekkan oleh orang-orang musyrikin. Ya, orang-orang musyrikin yaitu kesyirikan mereka itu. Mereka menjadikan Lata, Uzza, Manat, ya itu dijadikan sebagai apa? Tujuan penyembahan? Perantara dalam beribadah kepada Allah. Kalau sekarang bukan berhala, kuburan. Ya, kalau sekarang kuburan yang dijadikan. Wa ya'budun, Allah berfirman dalam surah Yunus ayat 18, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Dan mereka menyembah kepada apa-apa selain Allah. Ya, mereka menyembah beribadah kepada selain Allah apa-apa yang tidak bisa memberikan mudarat kepada mereka dan tidak pula bisa memberikan manfaat kepada mereka. Tapi ketika ditegur, mereka mengatakan haula'i syufa'auna 'indallah. Ini berhala-berhala ini adalah perantara kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berhala-berhala ini adalah penolong-penolong kami di sisi Allah Azza wa Jalla. Kemudian di surah Az-Zumar ayat yang ketiga, Allah juga mengatakan walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang yang mengambil selain Allah sebagai wali-walinya, sebagai sesembahan-sesembahannya, mereka mengatakan kami tidak beribadah kepada mereka, melainkan mereka ini hanya sebatas mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami mendekatkan diri kepada Allah melalui perantara makhluk-makhluk itu. Maka Allah hukumi mereka itu berbuat syirik. Hadza huwa syirkul awwalina wal akhirina sawa'an bisawa'in. Kata beliau, inilah kesyirikan orang-orang terdahulu dan juga orang-orang belakangan. Sama pola pattern, ya pola kesyirikannya itu sama. Yang dihukumi polanya, bukan objeknya. Jangan mengatakan terus beda. Kan orang dulu berhala, kita kan orang soleh. Masa kau menyamakan berhala sama orang soleh? Iya, bodoh. Sama-sama apa? Min dunillah. Berhala dan orang soleh, Allah bukan dua-duanya bukan Allah. Ya, maka sama. Dua-duanya bukan Allah, dua-duanya tidak layak untuk disembah dan diibadahi. Wa in sammahu wasilatan, meskipun mereka menamai perbuatan mereka itu dengan wasilah, mereka menamakan berhala-berhalanya itu dengan wasilah, fa huwa syirku bi ainihi. Justru itu memang kesyirikan, poinnya kesyirikan di situ. Walaysa huwal wasilah allati syara'aha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu bukan wasilah yang Allah syariatkan. Li'anna Allah lam yaj'al syirk wasilatan ilaihi abadan. Karena Allah tidak pernah menjadikan kesyirikan sebagai sarana untuk beribadah kepadanya. Selamanya Allah tidak pernah seperti itu. Ya, Allah tidak pernah menjadikan kesyirikan sebagai bentuk sarana dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Wa innama syirk mu'bidun 'anillah. Yang ada hakikatnya justru kesyirikan bukan mendekatkan diri kepada Allah. Justru kesyirikan itu menjauhkan seseorang dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 72, "Innahu may yusyrik billah faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah haramkan atasnya surga dan tempatnya di neraka, dan tidak ada orang-orang yang zalim itu, tidak ada penolong atas mereka. Fakaifa yuj'alu syirk wasilatan ila Allah? Maka bagaimana bisa kemudian kesyirikan yang Allah ancam dengan ancaman yang keras seperti itu
pelakunya tidak masuk surga, diharamkan masuk surga, dan dipastikan di neraka, kok bisa kemudian dijadikan sarana dalam mendekatkan diri kepada Allah? Ta'ala Allah amma yaqulun, maha tinggi Allah, maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Asy-syahidu minal ayat, maka ayat tadi yaitu yang dijadikan dalil sama beliau surat Al-Isra ayat yang ke-57. Kalau di matanya ini kan yang sedang kita bahas dari minggu lalu itu surat Al-Isra ayat 57 tadi. Yang tadi sekelompok manusia nyembah jin. Ternyata jinnya masuk Islam. Nah ini surat Al-Isra ayat 57. Maka poin yang dijadikan pendalilan dari ayat itu adalah anna fiha dalilan ala anna hunaka minal musyrikin man ya'budus shalihin. Bahwasanya ayat ini dibawakan sama penulis sebagai dalil, sebagai bukti bahwa memang di luar sana ada yang beribadah kepada orang-orang soleh. Ini dalilnya. Yang surat Al-Isra itu dalilnya. Di anna Allah bayyana dzalik, karena Allah sendiri yang menjelaskan hal tersebut. Wa bayyana anna haula alladzina ta'budunahum hum ibadul fuqara. Dan Allah jelaskan juga di surat Al-Isra tadi bahwa yang kalian ibadahi selain Allah itu, yang kalian sembah-sembah selain Allah, yang kalian minta-mintai selain Allah dengan atas nama tawassul tadi, hakikatnya mereka juga hamba-hamba Allah. Hakikatnya mereka itu fuqara, gak punya apa-apa mereka itu. Ngapain kalian minta-mintai? Jadi kalau di zaman kita sekarang ada yang datang ke kuburannya wali, kemudian minta kepada wali itu, maka jawabannya surat Al-Isra ini tadi. Mas, wali ini, dia ini juga nyembah siapa? Dia juga nyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, wali-wali yang sudah meninggal, mereka ini hakikatnya dulu ketika hidup, mereka juga nyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan mereka ini fuqara. Mereka ini gak punya apa-apa. Gak memiliki apa-apa mereka. Gak memiliki kuasa apapun. Nah, cuman itu keyakinan sebagian orang itu, wali-wali itu meskipun sudah mati, tapi masih punya kekuatan-kekuatannya, masih bisa dikontrol dari dalam kubur katanya. Alhamdulillah. Iya. Bahkan masih ada yang bisa komunikasi sama yang di dalam kubur walinya itu. Masih bisa datang ke tempat-tempat tertentu walinya. Nah, ada keyakinan demikian. Orang yang telah mati terputus dengan dunia. Dia sedang berada di alam apa? Alam barzakh, sedang mengalami fitnah kubur, sedang mengalami soal al-malakain, pertanyaan dua malaikat Munkar dan Nakir. Kalau dia menjawab dengan baik, maka dia mendapatkan nikmat kubur. Kalau dia tidak bisa menjawab, dia mendapatkan azab kubur. Ya. Dan wali bagaimanapun dia, kita nggak tahu kondisinya ketika di kuburan bagaimana. Nah, kita nggak mengetahui perkara gaib. Nggak boleh kita memastikan bahwa wali ini sekarang pasti dia mendapatkan nikmat kubur. Tahu dari mana? Itu perkara gaib. Kita hanya melihat dohir. Adapun batinnya dia yang tahu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yabtaguna ila rabbihimul wasilah, yakni yataqarrabuna ilaihi bitta'ah. Ya, ayat tadi surat Al-Isra tadi mengatakan mereka ini yang kalian sembah, mereka juga mencari sarana, mencari wasilah untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Dengan apa? Mereka mendekatkan diri dengan ta'ah, dengan ketaatan kepada Allah. Ayyuhum aqrab, siapa di antara mereka yang lebih dekat? Yatasabaquna ilallahi jalla wa ala bil ibadah. Mereka berlomba-lomba, ini para wali-wali ini, mereka berlomba-lomba untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan apa? Bil ibadah. Dengan ibadah-ibadah yang disyariatkan. Li faqrihim ilallahi wa hajatihim. Mereka beribadah kepada Allah karena memang hakikatnya mereka fuqara. Hakikatnya mereka gak punya apa-apa, makanya mereka terus berdoanya, mintanya kepada siapa? Allah yang Maha Kaya. Nah, ada ceritanya wali-wali itu kemudian minta-minta kepada wali sebelumnya, minta kepada wali yang lebih tinggi. Kan kalau di sana ada tingkatan walinya ya. Tingkatan paling tinggi wali apa? Kutub. Wali kutub.
tingkatan paling tinggi itu sudah. Ya, wali majdub. Nah, itu lebih tinggi apa enggak? Wali majdub. Hah? ODGJ. ODGJ dijadikan sebagai wali. Ya. Nah, yang jadikan ODGJ wali itu lebih ODGJ lagi. Ya. Itu lebih ODGJ lagi. Tidak ada ceritanya orang dengan gangguan jiwa kemudian diangkat statusnya menjadi wali, diminta-mintai doa atau di pegang-pegang ininya bajunya, ya, terus ada yang disuruh pegang pulpen, coret-coret, ya, karena coretan-coretannya ini nanti dilihat, wah ini nanti akan ada kejadian ini, oh ini beloknya ke kanan, wah ini berarti nanti ada ini, itu ada yang bisa ngomong kayak padahal, oh dia coret-coret, nah boleh nomor gitu, ya kan, kemudian dicium di tangannya gitu, nah mungkin kan. Ajaran siapa seperti itu? Nabi SAW tidak pernah demikian. Ya, tidak pernah mengajarkan demikian. Wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Mereka para wali-wali yang disembah itu, mereka juga berharap rahmat Allah. Mereka juga takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada ceritanya para wali enggak takut sama siksa Allah, enggak khawatir dengan siksa Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada wali katanya mengatakan saya nggak khawatir, nggak takut dengan siksa Allah, ya, karena sudah dijamin surga. Ini wali apa kalau ngomong kayak gini? Wali syaitan. Justru wali itu adalah orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang benar-benar berharap rahmat Allah, berharap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana kadzalik fa innahu la yasluhu an yakuna ilahan yud'a wa yu'bad ma'allahi Azza wa Jalla. Nah kalau kondisinya wali itu kayak gitu tadi, walinya juga ibadah, walinya juga fuqara, fakir, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka nggak bisa memenuhi kebutuhan mereka sendiri, makanya mereka minta kepada Allah. Mereka juga sakit, mereka juga mati. Nah kalau yang modelnya kayak gini, berhak disembah nggak berhak untuk diminta-mintai, nggak berhak untuk kita berdoa, meminta-minta kepadanya, nggak berhak sama sekali. Yang berhak hanya Allah Subhanahu wa taala. Selesai, sekarang kembali ke matan. Tadi di matan kaidah yang ketiga itu dikatakan bahwa ada manusia-manusia yang nyembah matahari, bulan, nyembah malaikat, nyembah nabi, nyembah wali. Nah, ada juga yang nyembah batu sama pohon. Ya, batu sama pohon. Tapi sekarang ada. Bahkan di India itu ada yang pernah tes saking luar biasanya kesyirikan di sana. Sampai ada yang nyoba. Jadi ada satu pohon di sini. Kemudian pohonnya itu dikasih iketan-iketan tali-tali warna kuning. Biasanya itu menandakan kalau pohon itu keramat. Ya, dikasih tali-tali itu. Iseng orangnya ini. Kasih tali-tali gitu. Terus habis itu bawahnya dikasih kayak sajen-sajen gitu kan, dupa-dupa gitu banyak gitu. Terus akhirnya dilihat dari jauh pohonnya ini. Ternyata ketika ada orang lewat, ada yang mencium-cium, yang kadang saya kayak digawe. Wah, ini pohon keramat baru. Dicium-cium sama mereka, ya kan? Terus kemudian naruh uang di situ. Hanya jadi bisnis. Kesyirikan-kesyirikan ini. Kenapa mereka getol mempertahankan kesyirikan? Karena ada unsur cuannya di situ. Kuburan-kuburan keramat, kalau kita terus menjelaskan kepada kaum muslimin bahwasanya itu adalah kesyirikan kepada Allah, ketika minta-minta kepada para wali, mengkeramatkan para wali tersebut, ngamuk mereka. Ngamuknya bukan karena membela agama, bukan. Membela apa? Penghasilan. Ini mengganggu penghasilan kita ini kalau terus dibiarkan. Orang-orang dijelaskan tentang tauhid, dijelaskan tentang kesyirikan, hanya semakin sepi pengunjungnya, semakin sepi orang-orang yang ziarah, yang minta-minta kepada sang wali. Wah, ini berdampak buruk sama ekonomi kita. Ya, nanti toko-toko yang ada di sini tutup. Ya, belum lagi tukang parkirnya, itu paling marah biasanya. Baik. Nah, sekarang ada yang nyembah batu-batu dan pepohonan. Wa dalilul ahjar wal asjar. Dalil
akan adanya orang-orang yang menyembah beribadah kepada bebatuan dan pepohonan, qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah di surah An-Najm ayat 19 sampai 20. Allah mengatakan, afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Kabarkan kepadaku tentang Lata, Uzza dan Manat, ya, tiga berhala ketiga yang kalian sembah. Dan kita baca di sini kata beliau, fi hadhil ayat dalilun anna hunaka man ya'budul ahjara wal asjara minal musyrikin. Pada ayat ini, ya, surat An-Najm tadi, itu ada dalil bukti yang menunjukkan bahwa ada yang beribadah kepada pepohonan dan bebatuan. Ya, karena nanti kalau dijelaskan sama beliau, Lata, Uzza, Manat itu bentuknya pohon sama batu. Ya, ada yang bentuknya pohon, ada yang bentuknya batu. Baik, Allah mengatakan afara'aitum dalam surat An-Najm tadi. Hadza istifhamu inkarin. Ya, afara'aitum di sini kabarkan kepadaku, atau bagaimana pendapat kalian. Ini adalah pertanyaan yang gunanya untuk justru mengingkari, pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Ya, kabarkan kepadaku tentang Lata, Uzza. Pertanyaan, tapi tujuannya adalah untuk mengingkari. Ya, kabarkan kepadaku, apakah mereka mampu untuk mencukupi kebutuhan kalian? Apakah mereka mampu memberikan manfaat kepada kalian? Apakah mereka mampu untuk menimpakan mudarat kepada kalian? Apa mereka mampu berhala-berhala ini untuk memberikan rizki kepada kalian? Itu kan pertanyaan semua. Butuh jawaban enggak? Enggak butuh jawaban. Ya, enggak bisa jawab mereka. Karena itu bukan pertanyaan yang membutuhkan jawaban, tapi pertanyaan untuk mengingkari. Ai akhbiruni, kabarkan kepadaku, min babi istifhamil ingkar wa taubih. Ya, pertanyaan dalam rangka mengingkari dan memojokkan. Ya, dalam rangka mengingkari dan memojokkan orang tadi sehingga dia terpojok, nggak bisa ngelak lagi dari kesyirikan yang mereka lakukan. Dimulai dengan Allah. Ya, Allah. Allah bitakhfifit ta. Ada yang baca lata, ada yang baca lata dengan taknya tasydid. Nah, kalau dengan tak yang nggak pakai tasydid, lata, kata beliau, ismu sanamin fit Taif. Itu nama berhala yang terletak di kota Taif dulu. Ya, nama berhala yang terletak di kota Taif. Wa huwa ibaratun an sakhratin manqusyah. Lata ini adalah sebuah berhala yang berasal atau yang berbentuk batu yang dipahat. Ya, manqusyah, batu yang dipahat. Antum kalau lewat mana perempatan Bali Badaya. Enggak, di dekat sini kok. Dekat rumah Anas itu kok. Pokoknya kalau lurus ke Jalan Buku, yang kiri dari Kembar Jempol, Lampu Merah, ke jalan apa? Arah Kapasan. Di Kembar Jempol, lurus ke Kapasan. Nah, kita yang sisi sininya. Lampu merah itu. Iya. Pojok lampu merah itu kan ada toko tahan. Nah, lihat ya. Nah, itu Lata itu. Enggak, kita kasih gambaran kalau gitu. Batu yang diukir, yang dipahat. Ya, manqusyah. Waspada. Apa yang? Jalan waspada. Enggak, bukan jalan waspada. Lata kan Kalimati. Di situ lah pokoknya tahu ya, pernah lihat kan? Kan kalau berhenti di lampu merah itu mesti lihat kiri. Seni pahat. Ah iya, pakai kompai. Ya itu. Itu batu yang dipahat. Alaiha baitun mabniun. Nah, berhala ini berada di dalam bangunan yang dibangun. Jadi bukan cuma berhala itu, tapi ada bangunannya, ada rumah-rumahannya. Wa alaihi satair, dikasih sitar, dikasih penutup, bu kelambu, bu kain, dikasih penutup. Sarung. Apa? Sarung. Tirai.
Iya. Dikasih penutup, dikasih bangunan. Nah, hampir mirip dengan apa ya? Bali Ya, kalau umat Islamnya apa yang dikasih ke lampu? Apa yang dikasih bangunan? Kuburan. Iya, dikasih bangunan, kubah-kubahan, terus kuburannya dikasih lampu, kasih kain dengan ukir-ukiran emas, ya, kaligrafi gitu. Nah, maka mereka menjadikan kuburan wali sebagai berhala. Yudhahil Ka'bah, yang mirip dengan Ka'bah. Ada bangunannya, ada kain penutupnya. Haulahu saha. Di sekelilingnya itu tanah yang los, area yang lapang. Kayak apa? Tawaf. Ya, untuk tawaf, untuk mereka tawafi berhala itu. Wa indahu sadana, dan berhala ini punya pelayan-pelayan, punya orang-orang yang mengabdi kepada berhala tersebut. Yang mengabdi di sini maksudnya takut gitu. Kalau lewat situ, ini orang-orang yang merendahkan dirinya untuk berhala tersebut. Kanu ya'budunaha min dunillahi azza wa jalla. Mereka menyembah berhala-berhala, menyembah lata ini, ya, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya li Thaqif. Ini punyanya kabilah Thaqif. Ya, lata ini adalah berhala yang dimiliki oleh kabilah Thaqif. Ini dulu orang-orang Quraisy itu, mereka itu masing-masing kabilah itu punya berhala mereka sendiri-sendiri. Kabilah ini punya berhala ini, kabilah ini punya berhala ini. Ya, masing-masing punya berhala-berhala sendiri yang mereka banggakan berhalanya. Wa ma walahum minal qabail, itu punyanya kabilah Thaqif dan orang-orang yang atau kabilah-kabilah lain yang loyal kepada kabilah Thaqif tadi. Artinya yang bersekutu. Karena zaman dulu itu kabilah-kabilah itu saling bersekutu. Kalau ada perang, mereka bersekutu. Ayo, mending ono jadwal perang. Nah, sekutu-sekutunya kudu melok. Kenapa ikut? Mereka bisa berbagi hasil dari perang itu tadi. Ayo melok, nek gak melok gak oleh hasilnya. Nah, hasilnya apa? Ya rampasan perangnya itu. Rampasan perangnya itu. Makanya mereka bersekutu-sekutu. Yufakhiruna biha, mereka bangga-banggakan berhalanya. Dan itu lat gak pakai tasydid. Adapun kalau pakai tasydid itu ismu fa'il min latta yaluttu. Dari kata kerja latta yaluttu wa huwa rajulun sholih. Dia ini adalah sosok orang soleh. Latta yaluttu. Latta sosok orang soleh. Karena yaluttu sawir. Dia ini kerjaannya adalah yaluttu, mengadon roti, yutimuhu lil hujjaj. Kemudian dibagikan roti itu kepada para jamaah haji yang datang. Ini sebelum masa Nabi Muhammad SAW ya. Sebelum masa Nabi Muhammad SAW. Jadi ada orang namanya Latta, kebiasaannya ketika musim haji bikin adonan roti dibagikan kepada jemaah haji. Sudah ada haji? Ada. Sejak zaman siapa? Nabi Ibrahim. Kalau nama ketika Latta ini meninggal, banau ala qabrihi baitan. Mereka membangun di atas kuburnya bangunan rumah. Wa arkhau alaihi satair, sama seperti tadi, mereka tutup dengan kain. Fasaru ya'budunahu min dunillah, maka jadilah mereka beribadah kepada Latta tersebut, bukan beribadah kepada Allah. Hadza huwal Lat, inilah Latta. Sedangkan Al-Uzza syajaratun minas salam fi wadi Nakhlah baina Makkah wa Thaif. Nah, kalau Uzza itu bentuknya pohon. Dan kalau Uzza itu bentuknya pohon. Ya, pepohonan-pepohonan yang ada di lembah Nakhlah antara Mekah dan Thaif. Haulaha bina'un wa satair. Di sekelilingnya ada bangunan-bangunan dan ada penutup-penutup. Wa indaha sadanat, ada juga pelayan-pelayannya. Wa fiha syayatin yukallimunan nas. Nah, ini yang beda nih. Agak lain. Ada jin-jin yang ngomong di balik pohon Uzza tadi. Ada jin yang berbalik ngomong di pohon Uzza itu, seakan-akan Uzza itu yang ngomong. Padahal yang ngomong siapa? Jin yang syaitannya itu tadi.
Yadhunnul juhal anna hadha alladhi yukallimuhum huwa nafsu hadhihi syajarah. Nah, orang-orang yang jahil, mereka mengira bahwa yang ngomong ini adalah pohonnya. Ya, yang ngomong ini adalah pohonnya itu tadi. Au hadzal bait, atau yang ngomong ini adalah bangunan-bangunan rumah yang kita bangun ini. Alladzi banahu ma'anna alladzi takallamahu atukallimuhum hiya syayatin. Padahal yang berbicara kepada mereka adalah setan-setan, litudillahum an sabilillah, untuk menyesatkan mereka dari jalan Allah. Wa kana hadha sanam li Quraisy wa ahli Makkah wa man haulahum. Nah, berhala atau Uzza itu punyanya orang Quraisy, dibanggakan oleh orang Quraisy dan orang-orang yang bersama Quraisy yang ada di kota Mekah. Nah, ada pun Manat wa Manat ats-tsalitsah ukhra, itu bentuknya sakhratun kabiratun fi makani. Bentuknya itu adalah batu yang besar. Wis batu tok, kate dipahat. Kumpul. Ya, kalau tadi bedanya sama lata, itu batunya dipahat. Kalau ini enggak, batu. Ya, batu. Fi makanin yaqau qariban min Jabal Qudayd, yaitu letaknya di dekat Gunung Qudayd, baina Makkah wal Madinah, antara Makkah dan Madinah. Wa kanat li Khuza'ah wal Aus wal Khazraj. Nah, Manat ini itu kabilah milik Bani Khuza'ah, juga kabilah Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj ini berada di mana? Madinah, Yathrib. Wa kanu yuhrimuna min indiha bil hajj. Itulah sampel. Mereka mulai ihram mikot untuk melaksanakan haji. Namun bayangkan, sampai dijadikan tempat mikot sama mereka. Ihram itu. Ya labbaik Allahumma hajjan. Kalau kita mau mikot sekarang di tempat mikot yang sudah ditentukan sama Nabi. Ya, tapi kalau mereka mikotnya di situ, tempatnya mana itu tadi. Banyak buduna dan mereka menyembah Manat itu tadi. Dan jamaah insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Aku lupa lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.